Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harley Davidson. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Yatsim Madani. Di video kali ini saya mau mempresentasikan atau menjelaskan tentang memahami tahapan desain thinking. Nah, kalian yang belum tahu atau mungkin pengen tahu, mari kita perjelas materi ini. Apa sih itu design thinking? Yang kalian belum tahu tuh, design thinking itu metode pemecahan masalah yang mengutamakan kebutuhan manusia, menggabungkan empati, kreativitas, dan eksperimen untuk menciptakan inovasi yang bermakna dan berkelanjutan. Nah, misalnya itu design thinking tuh kayak kita, misalnya saya mau bikin desain dan saya itu harus berpikir dengan kreativitas saya. Nah, setelah itu kalau misalnya punya tim, nah kita tuh bisa membagi desain kita tuh agar dapat dapat apa namanya, saran dari mereka dan masukan. Nah, poinnya di sini nih, fokus manusia, memahami kebutuhan dan masalah pengguna secara mendalam sebelum mencari solusi. Pendekatan eksperimental, menguji ide dengan cepat melalui prototipe dan iterasi berdasarkan umpan balik nyata. Nah, ini tuh kayak misalnya kita udah jadi nih, terus kita kasih ke tim kita nih memberi saran atau masukan agar desain yang kita bikin itu lebih lebih perfect lah. Nantinya ini aplikasi luas diterapkan dalam pengembangan produk layanan strategis bisnis dan solusi sosial. Nah, tahap 1, empati, memahami pengguna. Tahapan pertama adalah menggali pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi pengguna melalui berbagai metode penelitian kualitatif. Observasi langsung perilaku pengguna, wawancara mendalam dan struktur, interaksi dan shadowing pengguna, survei dan analisis dan kuantitatif. Dari tahap kedua tuh ada define, menetapkan masalah. Di sini tuh define tuh mengolah insight dari data empati menjadi pernyataan masalah yang jelas, berfokus pada perspektif pengguna alih-alih tujuan bisnis semata. Poin itu analisis data empati, mengorganisir informasi dari penelitian pengguna untuk menemukan pola dan insight utama tentang kebutuhan mereka. Nah, poin kedua, formalisasi problem statement, membuat pernyataan masalah dan spesifik dan berpusat pada pengguna untuk mengarahkan tahap ideasi selanjutnya. Lalu yang ketiga, ide, menghasilkan ide. Nah, di situ kayak misalnya kalian punya apa aja ide-ide yang kalian ingin, kalau misalnya kalian mau membuat desain, kalian bisa keluarkan semua lalu dibincang-bincangin dengan tim-timnya agar bisa menjadi desain yang menarik dan perfect. Di sini poinnya brainstorming, sesi divergen dengan tim untuk menghasilkan ide-ide liar dan kreatif tanpa kritik prematur. Nih, nah yang kedua min mapping, pemetaan visual ide untuk mengeksplorasi koneksi antar konsep dan menemukan solusi inovatif. Yang ketiga body storming, eksperimen fisik dan acting untuk memahami pengalaman pengguna untuk mengembangkan solusi yang lebih intuitif. Jadi ini bakal dikembangin terus kalau misalnya ide kalian tuh udah cocok lah, misalnya pengen kembangin lagi nih, bisa kembangin lagi. Keempat, prototype. Nah, sini nih, itu kalau misalnya udah jadi, nah terus tinggal kalian bikin prototipenya tuh bisa kayak mock up, nanti kan dipresentasiin ke teman-teman atau ke timnya nih, apakah desainnya udah bagus belum. Nah, itu bisa.
Visualisasi ide, mengubah ide terbaik menjadi bentuk konkret yang dapat diuji. Prototipe dapat berupa mock-up, model fisik, storyboard, atau presentasi interaktif sederhana untuk mendapatkan feedback cepat dengan biaya rendah. Nah, itu saran dari orang-orang ketika dia melihat mock-up desain kita. Nah, yang kelima, tahap tes pengujian. Nah, ini yang terakhir yang menguji prototipe dengan pengguna nyata untuk pengumpulan umpan balik, validasi hipotesis, dan mengidentifikasi peluang perbaikan untuk iterasi selanjutnya. Nah, poin 1, pengujian pengguna. Mencoba prototipe dalam setting realistis dan memberikan feedback terbuka tentang pengalaman mereka. Jadi user eksperimen ini dia bakal pakai dulu nih apakah ini cocok buat pengguna atau ada kurang lebihnya, kan bisa diiniin ke yang buat desain. Pengumpulan insight, analisis feedback untuk memahami apa yang berhasil, apa yang tidak, dan area mana yang perlu penyempurnaan. Dan yang terakhir, iterasi dan perbaikan, menggunakan pembelajaran untuk melakukan perubahan dan menguji kembali hingga solusi mencapai tingkat kepuasan pengguna yang optimal. Ini siklus. Nah, keuntungan menggunakan design thinking tuh solusi relevan, produk dan layanan dirancang berdasarkan kebutuhan nyata pengguna, bukan asumsi. Kan dia kan karena sampai dicoba dengan sama klien atau sama tim-tim kan. Nah, kolaborasi tim mendorong kreativitas lintas fungsi dan meningkatkan ownership semua stakeholder, risiko lebih rendah, mengurangi kemungkinan kegagalan produk melalui testing awal dan iterasi berkelanjutan. Kesimpulannya, desain thinking adalah kerangka kerja powerful untuk menciptakan solusi inovasi yang benar-benar memecahkan masalah pengguna dan memberikan nilai bisnis berkelanjutan. Itu nih, mulai dengan empati. Jangan asumsikan, dengarkan, dan pahami kebutuhan pengguna secara dalam sebelum mengembangkan solusi apapun. Dan resapi semua saran-saran yang sudah diberikan oleh pengguna. Kita catat semua apa itu yang kurang lebihnya, kita catat dan kita perbaiki. Dan 2 nih, berani bereksperimen. Jangan takut membuat prototipe sederhana, menguji cepat, dan belajar dari kegagalan untuk mencapai solusi optimal. Dan ketiga, terapkan sekarang, mulai dari menerapkan design thinking dalam proyek nyata untuk memecahkan masalah di organisasi, tim, atau masyarakat. Nah, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.